واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyina Muhammadin khairi man qad wahada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabil haqi ghairu mubtadi' ma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah Masjid Subulus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan taklim. Semoga yang kita lakukan pada malam hari, pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan-kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit dalam diri kita dan penyakit yang ada di dalam rumah sakit ini diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya ila hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi bismillahir rahmanir rahim. Kitab Syekh Said Ahmad Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini kita melanjutkan pelajaran hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtagu, carilah siapa kalian ar-rif'ata, akan derajat yang tinggi atau kedudukan yang tinggi, indallahi, di sisi Allah. Tahlumu, dan santunlah. Tahlumu, santunlah siapa kamu, amman, dari
siapa jahila yang bodoh alaika kepada kamu, wa tu'ta dan berilah siapa kamu man akan orang haram Makkah yang tidak pernah memberi kepada kamu. Rawahu Addi an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Addi dari Ibni Umar. Hadis ini singkat jemaah sekalian. Carilah oleh kalian semuanya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Lewat hadis ini perintah dari baginda Rasul agar kita mencari derajat yang tinggi, mencari kedudukan yang tinggi, mencari martabat yang tinggi. Mencari martabat kedudukannya bukan di hadapan orang, bukan di hadapan atasan, atau bukan di hadapan kawan, tapi mencari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencari kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, itu suatu saat manusia tersebut akan kecewa. Tetapi kalau kita mencari kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia kita dapatkan, di akhirat juga kita dapatkan. Banyak sekali cara-cara yang disuguhkan oleh para ulama bagaimana agar seseorang itu bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi atau derajat yang tinggi di hadapan Allah. Di antaranya adalah, sebelum kita masuk dalam hadis ini, di antaranya adalah mereka yang punya keimanan dan mereka yang punya ilmu yang tinggi, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Lewat ayat ini Allah menginformasikan kepada kita, kalau seandainya orang yang beriman ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah, ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dua amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, orang yang beriman atau keimanan kita yang semakin meningkat di hadapan Allah. Yang kedua, dan orang yang punya ilmu. Dua-duanya harus diamalkan, bukan milih salah satunya. Tiadalah artinya kalau ada iman cuman bodoh, nggak adalah maknanya orang pintar tapi nggak ada imannya. Kalau iman tapi bodoh, maka amalan-amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Zubat, Ibnu Rustan menggambarkan, wa kullu man ya'malu bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tiada ilmunya, maka amalannya akan ditolak oleh Allah. Orang cuman ngandalin imannya saja, nggak ada ilmunya, cuman ngandalin ibadahnya saja, nggak ada ilmunya, maka ibadah tersebut tidak akan berdampak nilai di hadapan Allah. Atau sebaliknya, ada orang pintar cuman nggak ada imannya, itu bisa berbuat kerusakan di sana sini. Nah, maka dua-duanya harus diamalkan jemaah sekalian. Kalau ingin derajat kita diangkat oleh Allah, kedudukan kita ditinggikan oleh Allah, maka dua, beriman dan berilmu. Ujung ayatnya kalimat yang tadi darajat, beberapa derajat, bukan satu derajat, banyak derajatnya yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan darajat atau derajat itu. Derajat oleh ulama menjelaskannya adalah satu makom atau satu kedudukan atau satu martabat, dan hasil daripada
orang yang mengamalkan amalan ini tanda derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua, kehidupan di dunia dan nanti nasib di akhirat. Tiadalah artinya kalau cuma mendapatkan kedudukan di dunia, akhiratnya sengsara. Dan dua-duanya didapatkan. Di dunia dia derajatnya kelihatan dan ditinggikan oleh Allah, di akhirat mendapatkan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang satu yang menggambarkan bagaimana derajat orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat di dalam hadis Nabi, ini di antara yang bisa diamalkan sebelum kita masuk dalam hadis ini. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini derajat beberapa kaum, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan merendahkan dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum. Jadi lewat hadis ini ada beberapa golongan yang derajatnya diangkat Allah lewat Al-Qur'an. Siapa mereka? Mereka yang selalu berhubungan dengan Al-Qur'an. Mereka yang selalu membaca Al-Qur'an, yang selalu menakrir Al-Qur'an, yang selalu menghafal Al-Qur'an, mereka yang selalu mempelajari makna-makna Al-Qur'an, mereka yang selalu mendawamkan dakwah Al-Qur'an, dan mereka yang mengamalkan pesan-pesan Al-Qur'an yang ada di dalamnya. Inilah orang yang derajatnya akan ditinggikan oleh Allah lewat hadis yang tadi. Wa yadh'u bihi akharina, dan Allah juga akan menghinakan orang, akan merendahkan orang lewat Al-Qur'an. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau bersentuhan dengan Al-Qur'an, mereka yang tidak mau belajar Al-Qur'an, mereka yang tidak mau mengkaji Al-Qur'an, mereka tidak mau membaca, menghafal Al-Qur'an, dan mereka yang meninggalkan dan membelakangi Al-Qur'an. Inilah orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kita masuk di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kalau ayat yang tadi membicarakan derajat orang lewat ilmu dan iman, hadis tadi lewat bersentuhan sama Al-Qur'an. Kalau hadis yang ini adalah, kalau ingin derajatmu, ibtagur rif'ata indallah, kalau kamu ingin mencari derajat yang tinggi di hadapan Allah, dua amalannya. Tahalumu amman jahila alaika, yang pertama adalah bersikap santun terhadap orang-orang bodoh kepada kamu. Menyantuni, bersikap sopan, bersikap santun terhadap orang-orang yang bersikap keras kepada kamu, orang-orang yang bersikap bodoh kepada kamu. Ternyata kalau kita menyayangi semua orang, itu ternyata derajat kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi orang-orang bodoh, menghadapi orang-orang awam, jangan dibodoh-bodohin. Memang sudah bodoh, ngapain dibodoh-bodohin? Jangan dihina-hina, jangan dibikin buruk orang tersebut. Nah, orang yang bersikap bodoh terhadap kita, atau kalau kita bertemu dengan orang yang bodoh, maka sayangi dia, sikap santunlah terhadap dia, sopanlah terhadap dia. Karena kita dan dia dinamakan dia bodoh, berarti ada orang yang pintar. Dinamakan ada orang yang pintar, berarti ada orang yang bodoh. Nah, maka dua karakter manusia, dua status sosial manusia ini bagi orang-orang yang alim harus selalu mengayomi mereka, harus selalu menyantuni mereka,
bersikap santun terhadap mereka dan bimbing mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada metode dakwah yang bisa dikembangkan, bahwa orang alim, orang pintar, orang cerdas mendekati orang-orang bodoh, mendekati orang-orang awam, lalu bimbing mereka untuk selalu mengingat dan beribadah kepada Allah supaya mereka punya ilmu pengetahuan. Tahalumu amman jahila alaika. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini semakna dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan, bahwa di antara hamba-hamba yang dikasihi, ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi itu adalah idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila berbicara terhadap orang-orang bodoh, apabila bertemu dengan orang-orang bodoh, idza khatamahumul jahiluna, yang kita ucapkan adalah salama, ucapan yang mendamaikan, ucapan yang meneduhkan, bimbingan yang menyenangkan. Nah, oleh ulama tafsir disampaikan makna tentang bagaimana orang tersebut berbicara terhadap orang-orang bodoh bisu. Jadi idza khatabahumul jahiluna diartikan bisu. Artinya kalau ada orang yang menghina, atau kalau orang bodoh menghina, atau jangan menghina orang-orang bodoh, sampaikan kalimat salama yang menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang menyerang kita dengan ungkapan yang menghina, maka balaslah dengan kebaikan. Raddu bil ma'ruf. Dalam tafsirnya, maka kembalikan kalimat tersebut dengan cara-cara yang baik. Jangan dibalas dengan satu kejahatan pula, penghinaan pula. Jadi kalau dibalas sama-sama hinanya kita. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, kita menghina balik, sama-sama hinanya dong. Tetapi kalau kita ucapkan satu kalimat salama, malah kita doakan satu kebaikan untuk orang tersebut, kita sampaikan kalimat yang menyenangkan untuk orang yang menghina kita tersebut, maka kita punya nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat orang tersebut akan diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya, yang kalimat idza khatabahumul jahiluna qalu salama itu adalah diibaratkan seperti Sayyidina Ibrahim yaqulu li abihi assalamu alaikum. Sama seperti Nabi Allah Ibrahim yang menghadapi bapaknya dengan ungkapan, biar bapak menghinanya, biar bapaknya mengutuknya, biar bapaknya mengusirnya, Nabi Ibrahim mengucapkan selamat atasmu. Nah, ini contoh buat kita sekalian. Kalau ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lewat hadis ini ucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan, kalimat-kalimat yang mendamaikan, walaupun orang tersebut menghina dan melecehkan kita dengan perkataan-perkataan yang buruk. Nah, yang kedua, di dalam hadis ini, wa tu'ta man haramaka, dan berikanlah kepada orang yang tidak pernah memberikan kepada kamu. Kalau kita membalas orang yang pernah ngasih ke kita, wajar dong. Itu namanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Ada orang yang pelit sama kita, yang kikir sama kita, nggak pernah ngasih sama kita, cuman kita ngasih. Wah, ini luar biasa. Memberi makan kepada orang yang nggak pernah ngasih makan ke kita, memberi bantuan terhadap orang yang tidak pernah memberi bantuan kepada kita, nolongin orang terhadap yang suka nyakitin kita. Wah, ini luar biasa. Maka kita ingat satu hadis baginda Rasul, bahwa nanti di hari kiamat ada hamba Allah yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ini ngomong sama hamba tersebut,
Kenapa kamu tidak mendatangi saya dan tidak menjenguk saya? Saya sedang sakit. Kata Allah. Hamba-hamba ini menjawab, bagaimana mungkin ya Rabb, engkau kan Tuhan yang maha segala-galanya. Bagaimana mungkin engkau sakit? Ketahuilah, saat ada orang yang sakit, kamu menjenguknya, kamu mengurusnya, di situ ada aku. Maka dekat sekali orang yang menolong orang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menolong orang, memberikan sesuatu kepada orang itu lantaran satu wasilah, satu perantara, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tersebut disampaikan juga, saya lapar, kamu tidak memberikan makan kepada saya saat saya lapar. Kata hamba-hamba tersebut, ya Rabb, bagaimana mungkin engkau lapar? Engkau ke Tuhan yang maha segala-galanya. Bagaimana mungkin saya bisa mendatangimu? Saat ada orang yang kelaparan, kamu tidak datang memberikan makanan. Kalau kamu datang, di situ ada aku. Nah, ini luar biasa pesan-pesan secara kerohanian kita, spiritual kita, dengan cara membantu orang. Dengan cara itu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, di dalam satu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ini masih bagian daripada ibadur rahman, hamba terkasih atau orang yang mendapatkan kedudukan spesial di hadapan Allah. Nabi Ibrahim itu dikenal Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Dan Nabi Allah Ibrahim dikenal sebagai Abu Dhaif. Abu Dhaif itu bapaknya tamu. Jadi kalau mau makan, nungguin tamu dulu datang ke rumahnya. Kalau kita mau makan, nungguin tamunya pulang. Saya, itu bukan jamaah. Sehingga suatu hari Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ingat yang tadi, ibadur rahman, hamba yang terkasih. Salah satunya adalah kalau bertemu orang bodoh tidak pernah menyakitinya, bahkan mendoakan orang tersebut. Dan ternyata Nabi Allah Ibrahim dijuluki Khalilullah, kekasih Allah, karena kebaikannya luar biasa. Mau makan pun nungguin orang yang datang ke rumahnya. Suatu hari datanglah Majusi, terkenal nih di pelosok desa. Nabi Allah Ibrahim amalannya demikian. Datang orang Majusi, orang Yahudi, minta makan. Umurnya hampir sekitar 60-an tahun orang ini. Mau minta makan sama Nabi Allah Ibrahim. Kamu siapa? Saya Majusi, wahai sang Nabi. Majusi? Iya. Sama Nabi Ibrahim diusir orang tersebut. Pergi kamu. Kamu ini kan orang Majusi. Pergilah orang tersebut sama Nabi Ibrahim, nggak dikasih makan. Allah menurunkan wahyunya sama Nabi Ibrahim, ditegur Nabi Ibrahim ini. Ibrahim, baru sekali dia minta makan sama kamu, kamu usir. Walaupun dia Majusi, saya ini ngasih makan dia sudah hampir 60 tahun, kata Allah. Sombong sekali. Baru sekali minta makan, itu orang kamu usir. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya. Ada orang cuman minta 1000 ke rumah kita, kita maki-maki. Ditegur oleh Allah Nabi Ibrahim ini. Baru sekali dia minta makan sama kamu, kamu usir. Dia itu saya kasih makan selama 60 tahun, saya biasa saja. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang tersebut, dipanggil orang tersebut, diajak masuk ke rumahnya. Tadi kamu usir saya, udah jangan banyak ngomong loh. Baru tegur sama Allah nih. Akhirnya diajak makan, diajak duduk sama-sama, diberikan apa yang orang tersebut mau. Nah, ini merupakan teguran, dinamakan Khalilullah, amalannya berkaitan sama manusia, maka derajatnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat Nabiullah Ibrahim diutus sosok oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji Nabiullah Ibrahim, sehingga nanti pada akhir kisahnya adalah Nabiullah Ibrahim
jangankan hartanya, jangankan beberapa kandang unta, jangankan beberapa kandang sapi, jangankan beberapa kandang kambing, andai suatu saat saya punya anak akan saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ngomongnya belum punya anak. Begitu punya anak, masih orok anaknya, di dalam mimpi perintahnya disuruh potong anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim memotongnya, tapi tidak jadi, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan binatang yang lain, kita kenal domba atau kambing. Nah, inilah bagian daripada amalia-amalia sosial, amalia-amalia kemanusiaan. Dengan itu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada dua, jemaah sekalian, kita tetap santun terhadap orang lain walaupun orang lain tersebut memusuhi kita, dan yang kedua, kita tetap memberi makan terhadap orang lain walaupun orang lain tersebut pelit dengan kita. Demikian, semoga yang singkat ini ada manfaatnya dan kita semuanya bisa menjalankan dua pesan ini sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras banget ya.